Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati afadhalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dari ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan begitu sempurna. Kita diberikan akal dan pikiran sehingga kita dapat menentukan mana sesuatu yang baik dan mana sesuatu yang buruk. Dan kita dapat menentukan mana sesuatu yang bermanfaat dan mana sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita dapat menentukan mana sesuatu yang seharusnya kita ikuti dan mana sesuatu yang seharusnya kita tinggalkan. Dengan akal dan pikiran itu pula, kita dapat menggali potensi yang kita miliki untuk meningkatkan kualitas diri kita. Tapi sayangnya, pada kenyataannya di era yang modern ini, justru kita itu terbelenggu oleh kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seolah-olah justru mendikte kita untuk menjadi orang yang seperti ini ataupun orang yang seperti itu. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena seringkalinya kita itu mengikuti tren-tren yang ada. Kita mengikuti sesuatu yang sekarang menjadi tenar, sesuatu yang sekarang menjadi hal-hal yang diikuti orang-orang. Padahal ketika kita menyaringnya terlebih dahulu, memilihnya terlebih dahulu, mana seharusnya yang harus kita ikuti dan mana seharusnya yang harus kita tinggalkan, nantinya kita akan menjadi orang yang lebih baik dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Contohnya aja nih dari dampak perkembangan teknologi. Kita begitu banyak memiliki media sosial. Ada TikTok, ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp dan lain sebagainya. Tetapi karena kita hanya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita menjadi orang-orang yang mengikuti tren itu juga. Ketika tren-tren itu buruk, maka kita pun akan menjadi demikian. Tetapi ketika kita dapat memanfaatkan media sosial tersebut untuk sesuatu yang baik, maka kita nantinya juga akan memiliki kualitas diri yang baik dan dapat menyebarkan hal-hal yang baik kepada orang lain. Sayangnya, kebanyakan dari orang itu hanya mengikuti tren saja. Contohnya di TikTok ya. Karena tren-trennya hanya kebanyakan itu untuk berjoget-joget ria, untuk mempost sesuatu yang kurang bermanfaat. Dan ketika kita mengikuti tren tersebut tanpa kita olah terlebih dahulu, tanpa kita memilih terlebih dahulu, maka kita juga akan menjadi orang yang demikian. Padahal, ketika kita tahu bahwa seorang muslim itu tidak boleh berjoget-joget sembarangan, apalagi sampai di-post dan di-share, nantinya kita tidak akan melakukan hal tersebut. Apalagi untuk seorang muslimah, kita saja dilarang untuk jalan berlenggak-lenggok. Dan kita tidak akan mencium bau surga, apalagi ketika kita membuat video joget sana, joget sini, terus nantinya akan kita share. Lalu apa yang akan kita dapatkan? Naudzubillah min dzalik. Nah, tetapi ketika kita merubah mindset kita, bahwa media sosial yang kita punya itu dapat kita gunakan untuk meng-share sesuatu yang baik, maka kita juga akan dapat menjadi orang yang bermanfaat. Dan kita akan memiliki kualitas diri yang baik juga. Nah, contohnya gini. Ketika kita memiliki media sosial, TikTok atau yang lain, yang biasanya di-share untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi kita ganti untuk sesuatu yang bermanfaat, maka juga nanti hasilnya akan menjadi sesuatu yang bermanfaat pula. Kita ganti saja konten-konten yang biasanya hanya untuk joget sana, joget sini, untuk mempost foto-foto yang tidak bermanfaat, untuk mengeser sesuatu yang tidak manfaat, kita ganti dengan sesuatu yang bermanfaat, maka hal itu juga akan bermanfaat pula. Dan kita tuh gak akan rugi ketika kita mengganti konten-konten tersebut menjadi sesuatu yang baik. Kita share-share lah motivasi-motivasi yang kita miliki.
yang dapat merubah orang lain untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, nantinya kita juga akan mendapatkan feedback yang baik juga. Ketika kita meng-share suatu ayat atau hadis tentang ilmu pengetahuan, nanti ilmu pengetahuan yang kita punya itu jadi akan lebih berkembang juga, dan orang lain juga akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita berikan. Karena pada dasarnya kualitas dan kemuliaan manusia itu ditentukan oleh bagaimana cara mereka berpikir, apa yang mereka ucapkan, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Ketika kita terbiasa melakukan sesuatu yang baik, ketika kita terbiasa mengucapkan hal-hal yang baik, ketika kita biasa berpikir sesuatu yang positif, nantinya kualitas diri kita akan meningkat juga, akan menjadi baik pula. Tapi ketika kita terbiasa berpikir hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, kita biasa mengucapkan sesuatu yang buruk, terbiasa mengumpat, itu nantinya juga akan menghasilkan kualitas diri kita yang jelek, dan kemuliaan kita akan semakin menurun. Nah, makanya mari kita belajar untuk mulai berpikir yang lebih baik lagi, mulai menata ucapan kita yang biasanya buruk menjadi lebih baik lagi. Dan kita hilangkan tindakan-tindakan buruk kita yang biasanya kurang bermanfaat, kurang baik, bahkan merugikan orang lain, ditata lagi dan lebih baik lagi. Karena ketika kalian tahu bahwa sesungguhnya kebiasaan yang biasanya kita lakukan itu nantinya akan menjadi watak kita, dan watak kita itu nantinya akan menghasilkan takdir kita. Ketika kita biasa melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, kita biasa melakukan tindakan-tindakan yang buruk, itu nantinya akan menjadikan watak yang buruk juga buat kita, dan nantinya watak yang buruk itu akan menghasilkan takdir yang buruk. Coba, kalau kita biasanya nih punya waktu luang, kita malah buat konten TikTok joget-joget, nantinya kita juga akan terbiasa punya karakter yang seperti itu, yang kegiatannya cuma joget-joget doang, dan nanti hasilnya juga tidak bermanfaat. Kita tidak punya takdir yang baik juga. Tapi ketika kita memanfaatkan waktu yang kita punya buat sesuatu yang baik, misalnya nih buat menebarkan ilmu, buat memperbanyak ibadah, nantinya watak kita juga akan lebih baik juga, akan baik juga. Ketika kita terbiasa menyebarkan ilmu yang kita punya, nanti kita juga akan punya watak yang baik, punya wawasan yang lebih banyak, dan juga kita dikenal orang lain, juga dikenal dengan orang yang baik, dikenal sebagai orang yang baik, dan juga nantinya takdir kita akan menjadi baik. Nah, selain itu, ketika kita dapat memanfaatkan waktu yang kita punya, yang biasanya kita gunakan hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dan kita manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat buat mengasah skill kita, meningkatkan potensi kita, nah nantinya hasilnya itu juga akan baik. Karena suatu usaha yang baik kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu nanti hasilnya juga akan menghasilkan yang baik, karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Tapi ketika kita terbiasa nggak memanfaatkan waktu yang luang yang ada kita gunakan cuman buat hal-hal yang nggak manfaat, kita buat ngegame terus kita buat apalah sesuatu yang buruk, itu juga nantinya akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Tetapi ketika kita menggunakan itu untuk sesuatu yang baik, ya udah, kita akan mendapatkan feedback yang baik juga. Nah, ketika kalian bingung bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kualitas diri, gimana sih caranya biar kita itu bisa lebih baik lagi, seharusnya kita itu harus mengingat-ingat apa sih sebenarnya tujuan awal kita diciptakan itu. Jadi kita itu sebenarnya harus tahu dasar-dasar dulu, dasar tujuan kita diciptakan. Ketika kita tahu apa sebenarnya dasar tujuan kita diciptakan, apa sih tujuan manusia diciptakan, apa sih tujuan makhluk diciptakan, kita itu tidak akan menyia-nyiakan waktu yang kita punya. Kita akan terus memanfaatkan apa yang kita miliki untuk mengembangkan apa yang kita punya, dan akan meningkatkan kualitas diri kita untuk lebih baik lagi. Nah, kita kan tahu bahwa kita itu diciptakan untuk menjadi khalifah. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Coba,
Kalau kita udah tahu itu, kita tuh nggak mungkin berbuat sesuatu yang nggak ada manfaatnya, yang cuman buat kayak gini doang. Hidup cuman buat ngegame doang. Hidup cuman buat apalah sesuatu yang gak bermanfaat. Itu nantinya kita tidak akan melakukan itu ketika kita tahu tujuan hidup kita untuk apa. Nah, karena tujuan hidup kita untuk menjadi khalifah, mari kita rubah kebiasaan kita untuk menjadi pemimpin yang baik. Gimana sih cara menjadi pemimpin yang baik? Kita itu gak harus loh menjadi pemimpin untuk sesuatu yang besar ya. Misalnya, wah kita tuh tujuannya kok jadi khalifah ya, aku kayaknya kok gak mampu kalau jadi khalifah. Maksudnya dalam artian aku menjadi pemimpin di suatu organisasi atau menjadi pemimpin dari suatu kumpulan, atau aku gak mampu untuk memimpin suatu masyarakat. Nah, kita belajarlah untuk menjadi pemimpin diri kita sendiri, untuk menjadi pemimpin orang-orang di sekitar kita. Maksudnya adalah kita bisa menjadi orang yang mengajak mereka untuk menjadi baik lagi. Nah, setelah itu ada tujuan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita tahu bahwa kita diciptakan, kita hidup itu untuk beribadah kepada Allah, kita tuh tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Kita akan meminimalisir hal-hal yang biasanya kita lakukan, sesuatu yang buruk kita lakukan, menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Kita punya waktu luang, misalnya nih, waduh, habis subuh, kalau aku tidur lagi, ntar aku mesti bangunnya kesiangan. Nah, tapi ketika kita sadar bahwa kita diciptakan untuk beribadah, kita manfaatkan waktu itu buat tilawah, buat hafalan setoran, buat memperbaiki hafalan-hafalan yang lama, biar hafalannya nggak hilang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita itu harus menyadari potensi diri yang kita miliki, dan kita mengembangkannya dan merealisasikan hal tersebut. Ketika kita tahu bahwa kita punya suatu potensi, misalnya nih, oh aku itu pinter buat konten kayak gini, aku pinter ngedit video, daripada aku bikin hal-hal yang tidak bermanfaat, yang gak ada manfaatnya buat aku dan orang lain, mending aku manfaatkan hal itu buat menyebarkan kebaikan aja. Aku kan tahu bahwa tips untuk menghafal cepat itu kayak gini, mending aku tulis, aku edit, terus aku share. Di samping hal itu bikin bermanfaat orang lain, dan hal itu juga bisa meningkatkan kualitas diriku. Nah, seperti itu ya. Ketika kita menyadari potensi kita dan kita mengembangkannya, kita itu akan lebih baik lagi. Tetapi kita tidak memanfaatkan waktu dan hal tersebut, kita justru akan menurun kualitas dirinya ya. Nah, kita juga harus mensyukuri atas apa yang diberikan sama Allah untuk kita. Ketika kita mengetahui hal tersebut, kita mensyukuri hal tersebut, maka kita akan memanfaatkan semua yang kita miliki. Kita akan memanfaatkan waktu yang kita punya untuk melakukan berbagai kebaikan yang kita punya. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.